Assalamualaikum, apa kabar Pak Jumanto? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik kabarnya Pak. Gitu. Baik Ada juga yang ya. bisa saya bantu Pak? Ada Pak, mohon izin, Ya. saya akan mengganggu waktu Bapak pada saat nanti mengajar di kelas. Oke. Saya ingin masuk ke kelas Bapak untuk melakukan supervisi Pak. Oke. Baik, dengan senang hati Pak. Saya mempersilahkan nanti Bapak bisa mensupervisi pada saat saya mengajar di kelas nanti. Oke, terima kasih ya Pak. Ya. Nah, sebelumnya saya mau tanya Pak, Ya. untuk KBM yang terdekat hari ini hari apa kira-kira Pak? Untuk saya kan mengajar di informatika ya Pak ya. Jadi nanti saya jadwal itu ada di hari Jumat jam pertama sampai jam ketiga di kelas 10.8 nantinya. Untuk kelas 10.8 di jam kelas 10.8 jam ketiga ya Pak? Ya. Oke. Nah, terus untuk materi pembelajarannya dan juga tujuannya itu pada saat supervisi nanti apa Pak? Ya, untuk materi yang nanti saya ajarkan nanti untuk kelas 8 ini yaitu materi tentang dampak sosial dari informatika. Nah, di sini dalam dampak sosial informatika itu memuat materi tentang sejarah komputer, terus informatika untuk masa depan, terus karir-karir yang berhubungan dengan informatika. Nah, itu nanti akan bertujuan yaitu supaya siswa nanti bisa memahami atau mengerti tentang perkembangan komputer mulai dari sejak awal ditemukannya alat tentang komputer ini sampai dengan kira-kira perkembangan informatika untuk masa depan itu seperti apa gitu. Jadi itu siswa itu akan diajarkan atau untuk mempelajari hal seperti itu. Oke, baik Pak. Jadi tadi oleh Pak Jumanto sudah dijelaskan dengan panjang lebar lah bahwa dengan materi informatika ini harapannya anak lebih kreatif, inovatif. Saatnya jam kelima. Apa Pak? Ini kebetulan lagi berpindah jam ya Pak. Ya. Oke. Jadi dengan materi yang dijelaskan tadi menekankan lebih ke pelajar Pancasila dan profil pelajar Pancasila ya Pak, dan juga ketuhanan. Ya. Betul ya Pak? Ya, oke. Jadi untuk praktek baiknya ya Pak ya. Jadi nanti siswa akan diajarkan tentang apa namanya religiusan ya, dengan diawali dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing gitu ya. Terus di situ nanti ada kegiatan untuk apa namanya kreativitas lah. Jadi nanti kita akan bentuk sebuah tim atau sebuah kelompok supaya anak itu bisa mengungkapkan atau bisa memberi atau memasukkan untuk apa secara kreatif tentang materi-materi yang kita pelajari. Ya, jadi nanti itu adalah menumbuhkan rasa percaya diri dari siswa gitu kan. Jadi supaya anak itu berani tampil di depan umum. Itu salah satu atau beberapa praktek baik yang nanti dikerjakan oleh siswa sebagai profil pelajar Pancasila. Terima kasih Pak, jelas sekali ya. Nah, dari yang sudah digambarkan oleh Pak Jumanto itu kan sangat bagus ya, menekankan ke arah profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya setelah menekankan tadi strategi mengajar Bapak apa? Jadi nanti untuk strateginya yaitu yang pertama mungkin saya lagi menggunakan metode apa ya, contextual learning. Ya, jadi itu sesuai dengan apa yang dipraktekkan oleh siswa itu secara langsung sehari-hari. Sehingga lebih mengenai ya. Ya, contohnya ini dampak informatika itu ya kan ada namanya dampak positif dan dampak negatif. Oke, terima kasih. Nah, pada setiap harinya kan siswa pasti berhubungan dengan komputer atau internet lah, teknologi informasi yang paling sekarang itu paling sering digunakan untuk siswa itu ya mungkin internet. Jadi nanti saya meminta anak itu untuk menuliskan atau untuk mengungkapkan semua yang pernah dilakukan dalam kegiatan sehari-harinya itu tentang internet itu, baik itu dampak positifnya maupun dampak negatifnya. Jadi seperti itulah nanti
dalam proses pembelajarannya nanti saya akan awali dengan mungkin menggunakan PowerPoint atau penjelasan secara PowerPoint ya dengan PPT. Setelah itu nanti saya akan tanya jawab atau mungkin dengan diskusi dengan siswa untuk mengungkapkan tadi salah satunya itu adalah dampak positif dan negatif dari informatika. Baik Pak, sangat menarik sekali Pak ya dari yang sudah Bapak jelaskan. Ya. Jadi pengen cepet-cepet nih ke Semoga kelas silakan, Bapak untuk ya. melakukan supervisi. Ya. Oke, terima kasih ya Pak Ya. atas informasi yang sudah diberikan kepada saya. Jadi sudah jelas sekali tadi jadwalnya kapan. Jadi nanti pada saat saya supervisi mohon dipersiapkan perangkat pembelajarannya. Siap Pak, dengan senang hati nanti Oke, saya akan. terima kasih. Kita sudahi dulu ya Pak, Ya. karena sebentar lagi kan mau masuk ke kelas ya Pak. Ya, oke. Terima kasih ya Pak Ya, atas sama-sama. waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ya, kita sehat semua ya. Hari ini kita bisa belajar pagi hari ini dengan sehat. Oke, sebelum kita mulai, kita akan coba berdoa dulu ya. Nanti berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Saya akan pimpin ya, nanti semua berdoa sesuai dengan agama. Kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, jadi hari ini saya akan mengabsen dulu sebelum kita mulai pembelajaran. Ya, untuk kelas 10-7 ya. Kelas 10-7 berjumlah 36 siswa. Mungkin secara cepat aja. Akmal Rashid. Hadir Pak. Alia. Hadir. Ardian Sadir. Hadir. Ardia Falisa Putri. Ari Bro. Hadir Pak. Ardita. Budi. Hadir Pak. Budi Asuti. Hadir Pak. Fatih, hadir Pak. Galuh, hadir Pak. Anan, hadir Pak. Isyad, hadir Pak. Ilham, Jenny, hadir Pak. Mutia, hadir Pak. Muhammad Fadlan, Muhammad Izzatur Royan, hadir Pak. Farhan, hadir Pak. Raka, hadir Pak. Nadira, Nail, Naila, Nur Alia, Raska, Ridho, Rizky, Salva, Sarwa, Sarah, Satya, Sera, Siva, dan Hamdiha. Oke, semua hadir semua ya, alhamdulillah. Jadi kita lengkap pada pagi hari ini. Nah, untuk pagi hari ini materi yang akan kita bahas yaitu adalah dampak sosial informatika. Nah, kita pada tahu ya, informatika itu adalah sebuah teknologi ya yang berkembang sangat pesat sekarang ini. Nah, dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini itu memiliki tujuan. Nah, tujuannya apa? Yang pertama adalah yaitu memahami sejarah perkembangan komputer dan tokoh-tokohnya. Yang pertama, ya. Tujuan yang kedua itu adalah dampak sosial ekonominya. Ya, jadi informatika memiliki dampak. Dampak ini ada dua, ada dampak negatif dan ada dampak positif. Dan yang ketiga adalah dampak hukumnya. Nanti ada undang-undang yang membahas tentang informatika ini, yaitu Undang-Undang ITE. Ya, nanti ada nomornya dan tahun. Nah, dalam pembelajaran kita nanti kita akan bagi kelompok sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Ya, nanti saya bagi kelompoknya. Nanti kalian membahas materi-materi yang sesuai dengan tujuan yang kita ingin capai ini. Ya.
Nah, sebelum kita belajar nih, supaya semangat, kita ajar dulu ya. Yaitu kalau saya menyebutkan selamat pagi, maka kalian jawabnya dengan tepuk tangan sekali. Kalau selamat siang, tepuk tangannya 2 kali. Ya, kalau selamat sore, tepuk tangannya 3 kali. Siap? Ya, ini harus konsentrasi. Selamat sore. Selamat pagi. Selamat siang. Oke, kompak ya, jadi harus konsentrasi. Oke, baik. Nah, sekarang untuk pembagian kelompok nih, ini ada 3 materi yang nanti kita akan bahas ya. Yang pertama yaitu tentang sejarah perkembangan teknologi, yaitu kelompok A. Nah, kelompok A ini saya minta untuk langsung berkumpul yang sudah kita bagi sesuai dengan agenda tadi untuk di bagian sebelah kiri. Yo, silakan berkumpul untuk kelompok A. Jadi, ya di sini ya. Kelompok B ada di tengah. Ya. Kita akan bagi. Dan kelompok C ada di sebelah kiri. Oke, sorry kalau di sebelah kiri kalian ya, kalau di sebelah kanan di sini. Silakan untuk dicari posisi. Nah, setelah berkumpul nanti, ya tugasnya setiap kelompok nanti adalah kalian mencari atau membuat sebuah informasi ya, membuat nanti yang kalian akan tampilkan atau kalian presentasikan di depan. Ya, untuk kelompok A, perhatikan. Kelompok A ini kalian membahas tentang sejarah perkembangan dari informatika. Tokoh-tokohnya, tahunnya dan lain sebagainya dari dahulu sampai dengan sekarang. Bentuknya boleh PPT, boleh infografis, boleh atau poster juga boleh. Yang penting nanti kalian emas ya, nanti kalian akan tampilkan di depan. Oke? Kelompok B kalian bahas yaitu tentang dampak sosial ekonominya informatika. Ya. Ada 2 ya, ada dampak positif dan dampak negatif. Ya, kamu coba tentang kira-kira dalam kehidupan kalian sehari-hari itu dari informatika ini memberikan dampak apa untuk kalian? Ya. Ya. Oke, tentang ekonomi ya. Oke, kelompok C. Sekarang kelompok ini nanti kalian bahas tentang aspek hukum atau dasar hukumnya. Ya, jadi nanti tentang informatika ini ada beberapa yang harus kalian patuhi ya. Tidak boleh dilanggar karena kalau dilanggar akan mendapatkan hukuman. Jadi ada sanksi yang harus kalian ya. Boleh PPT, boleh fotografi, boleh video. Ya, silakan kalian kerjakan, waktunya 30 menit saja, jangan banyak-banyak. Nanti kalian kurang. Ini membuat pakai apa? Ya udah nanti ditampilkan ya. Iya nanti saya kirim ke Oh iya, aspek hukum ya. Aspek hukum kalau dari informatika itu ITE ya, tentang ITE ya, dari kayak gitu. Harus jadi lagi. aku sekarang
hadir dengan adanya ini antara yang sebagai manfaat ini manfaat ekonomi, terus mungkin akibat negatifnya juga ya, ini negatif dan organisasi bapak. Oke, itu aja sih yang paling utama yang oke, untuk kelompok B ya, untuk kelompok C, untuk kelompok A. Oke, yang lain tolong diperhatikan dulu ya. Oke, jadi kita akan mulai menampilkan ya setiap kelompok. Nanti tadi ada kelompok visual, kelompok kinestetik, dan kelompok auditori. Nanti kita akan suruh maju untuk menampilkan hasil karyanya, diskusi dari kelompoknya masing-masing. Nah, ini yang akan maju pertama adalah kelompok dari kinestetik ya. Tolong kalian nanti maju semuanya. Awali dengan jel-jel tadi slogannya. Kelompok B, oh ya tadi kelompok B ya. Kamu membuat satu slogan yang disepakati. Oke, siap? Kelompok B, ya. Yang lain tolong diperhatikan ya. Yuk. Kelompok B. Siap hebat pintar IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B akan menjelaskan tentang dampak ekonomi dari informatika. Di sini kita ada dampak positifnya. Pertama-tama dampak positifnya itu mempermudah kegiatan promosi dan pemasaran. Lalu yang kedua ada mempermudah transaksi. Dan yang ketiga ada menekan biaya produksi. Lalu yang keempat ada meningkatkan layanan pada masyarakat sebagai konsumen bisnis. Yang kelima membuka lapangan kerja baru. Dan yang terakhir pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. Yang kedua ada dampak negatif. Pertama, adanya hybrid team. Dua, persaingan usaha menjadi tidak sehat. Dan yang ketiga, resistensi konsumen. Dan yang terakhir, lapangan pekerja berkurang. Jadi itu dia pemakaran informasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Di sini ada contoh dari produk promosi dari pemasaran dari perkembangan ilmu kepengetahuan teknologi. Di sini ada produk apa? Extra Job. Jangan lupa itu ya guys. Jadi mengapa Iptek itu memudahkan kita dalam berpromosi dan pemasaran? Jadi karena ilmu teknologi itu penyebarannya dan jangkauannya itu luas dan juga cepat menyebaran, nggak butuh waktu yang lama. Jadi makanya prosesnya itu cepat. Jadi kalau misalnya kita melakukan promosi di salah satu akun, misalnya di media sosial kayak Instagram itu, bisa dijangkau oleh masyarakat luas, terus orang-orang juga seluruh pengguna itu bisa melihat kalau kita lagi promosi gitu. Iya. Jadi makanya Iptek itu memudahkan kita dalam berpromosi. Iya, contohnya juga Extra Job yang ini kan kita bisa lihat iklannya di YouTube, dan itu di YouTube jangkauannya juga bisa keluar daerah juga kan, jadi memudahkan kita untuk mempromosikan. Oke, terima kasih ya untuk kelompok B ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok B. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok B.
Kelompok B. Siap hebat Inman IT. Oke, terima kasih untuk kelompok B, yaitu kelompok yang inisiatif ya. Jadi yang belajar inisiatif yang menunjukkan dengan produknya tadi ya. Jadi contoh produk yang sudah untuk dipasarkan lewat IT ya. Nah, sekarang selanjutnya yang akan tampil ke depan yaitu adalah kelompok C. Udah siap? Kelompok C, Pak. Atau kelompok A dulu ya, kelompok A. Pakai ini langsung. Oke ya, kita akan maju untuk kelompok A, yaitu kelompok visual ya, yaitu yang membahas tentang sejarah ya, perkembangan dari IT. Yuk, silakan untuk kelompok A, silakan maju ke depan semuanya. Yuk. Ya, silakan untuk kelompok A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami kelompok A. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai sejarah penggunaan komputer. Nah, sebelum kami mulai, kami ingin lihat dulu nih biar pada asik. Iya. Kelompok A. Kelompok A. Kelompok A. Oke, nah baik, nanti kami kemerdekaan terlebih dahulu. Dan dari yang paling kanan kalian. Nama saya Yusuf Polisi dengan 11. Nama saya Natila Purelman dari absen 11. Saya ada polisi absen 3. Dan nama saya 23. Saya Raisa Azhar absen 26. Saya Sarah absen 34. Saya Fatia Merasani absen 15. Saya Zulga Umurnya absen 36. Saya Zulga Umurnya absen 36. Saya Budi Munara absen 7. Nah, sambil menunggu ditampilkan infografis yang telah kami buat, sebelumnya teman-teman ada yang tahu nggak sejarah penggunaan komputer itu awal mulanya dari apa? Nah, awal mula sejarah penggunaan komputer itu tuh awalnya kita di Sempoa. Nah, Sempoa itu tuh Semua itu merupakan alat hitung yang berasal dari Cina. Itu yang ada bulatannya gitu. Itu dia berasal dari Timur Tengah pada tahun 500 sebelum Masehi. Nah, oke. Sekarang karena di sini udah bisa lihat infografisnya, langsung aja dari generasi yang pertama. Generasi pertama di sini ada dari tahun 1940 sampai 1956. Dan di sini sini juga ada tabung vakum dan ENIAC. ENIAC itu artinya elektronik numerical integrator dan komputer. Ini fotonya ya guys. Yang sebelah kiri ada yang sebelah kiri paling kiri ada tabung vakum. Nah, yang sebelah kanan itu yang besar itu ada ENIAC. Lanjut, Sarah yang generasi kedua. Nah, ini generasi kedua. Tahun 1956 sampai 1964 itu ada transistor. Nah, ini gambarnya. Terus Bill Gates itu bapak sistem modern ya guys.
Lanjut. Oke ya. Generasi ketiga di tahun 1964 sampai 1971 itu ada semikonduktor dan itu ada Steve Jobs. Itu adalah bapak teknologi modern. Lanjut. Nah, terus ada generasi keempat dari 1971 sampai sekarang. Contoh produknya itu prosesor atau SSD. Ada beberapa tim Berners-Lee atau bawa video game. Terus generasi kelima dari sekarang sampai masa depan itu ada artificial intelligence atau AI. Budi bacain yang satu dulu. Budi. Saatnya jam ke-8 dimulai. It's time to begin the 8th lesson. Bapak komputer modern. Nah, jadi sebenarnya konsep dari perkembangan komputer seiring zamannya itu awalnya kan ukurannya besar, tapi kapasitasnya kecil. Nah, seiring dengan perkembangannya waktu, ukurannya semakin kecil, tapi kapasitasnya semakin besar. Nah, di sini di tengah-tengah juga udah ada tokoh-tokoh besar kayak tadi yang disebutin, Steve Jobs, Tim Berners-Lee, Bill Gates dan lain-lain. Mereka itu adalah tokoh-tokoh berpengaruh dan tokoh-tokoh yang berdampak besar bagi penggunaan komputer seiring zaman. Di sini juga tadi yang belum kami sebutkan ada John McAfee sama Christopher Eckert. Mereka itu yang menciptakan ENIAC ini, pelopor dari komputer itu sendiri. Ya, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, nanya. Kelompok A. Kelompok A. Kelompok A. Ya, terima kasih untuk kelompok dan visual tadi ya. Ini yang berhubungan dengan gambar, video. Nah, ini tadi banyak gambar-gambar tokoh-tokoh ditampilkan ke depan dari presentasinya. Oke, terus. Sekarang kita yang terakhir yaitu kelompok audio tadi ya. Itu tentang hukum. Ya, silakan untuk kelompok T maju ke depan semuanya. Oke, silakan. Atau undang-undang ITE ya. Nanti ada banyak yang harus kalian pahami dalam undang-undang ini. Karena ini masalahnya tentang hukum, maka sangat penting juga untuk kalian tahu. Ya, silakan kelompok T untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, jadi perkenalkan kami dari kelompok C yang akan membahas tentang dampak UIT terhadap informatika. Sebelum kita masuk ke materinya, maka kita akan buka dengan dialog yang akan dipimpin oleh teman saya yang bernama Raska. Silakan Raska. Kelompok C, cuas. Kelompok C, cuas. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke pembukaan yang pertama. Undang-Undang tentang perubahan atas dasar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang disebutkan pada pasal 1 ayat 3 tentang teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan atau menyebarkan informasi. Dan pasal 1 ayat 4 tentang dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya. Selanjutnya akan ada beberapa kesimpulan dari pasal 27 ayat 3 yang akan dibacakan oleh teman saya. Arif, bro, silakan. Oke, di sini ada pasal 27 ayat 3. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak distribusikan dan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Selanjutnya ada pasal 30 ayat 1 yang akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Roya. Silakan Roya. Pasal 30 ayat 1 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan atau membuat dapat diakses elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik.
Kedua ada pasal 30 ayat 1 yang akan dibacakan oleh teman saya, ya. Silakan ya. Pasal 30 ayat 1 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Oke, sekian presentasi kami. Jadi kesimpulannya dari pasal-pasal yang sudah disebutkan, dilarang menyebarkan informasi hoax ataupun palsu mengenai individu atau seseorang, dan tidak boleh kita menggunakan perangkat elektronik di batas wajar kita. Sekian yang dapat kami presentasikan. Sebelumnya kami akan tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh teman saya. Siapa kita? Kelompok C. Siapa kita? Kelompok C. Kelompok C. Juang. Slow dong. Baik, ini kita akan masuk ke sesi terakhir. Setelah kalian menampilkan, mempresentasikan setiap kelompok ya. Ada kelompok A, kita tadi ya, kedua, jangan 30 yang tadi semuanya. Kelompok B yaitu tentang kinestetik, yang kelompok C itu tentang auditory. Kita sudah mendengarkan, melihat semua pemaparan dari setiap kelompok. Jadi kita bisa ambil kesimpulan untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Ya, mungkin untuk kelompok A, kira-kira tadi dari apa yang kamu bahas tadi, apa yang kamu bisa dapatkan? Silakan kelompok A tadi. Ya, jadi komputer itu dia dari perkembangan waktunya dulu dia ukurannya besar tapi kapasitasnya kecil. Terus makin perkembangan zaman dia itu ukurannya jadi kecil tapi kapasitasnya besar. Oke, bagus ya. Terima kasih untuk kelompok A ya. Jadi itu adalah kesimpulannya ya. Jadi setelah ada perkembangan ini, sekarang itu perangkat itu semakin kecil dan kapasitasnya atau kemampuannya itu semakin besar. Ya, contoh kayak flash disk. Tahu kan flash disk? Nah, perkembangan ini dulu itu kecil banget kapasitasnya, tapi sekarang gede banget. Padahal itu kecil itu barangnya. Ya. Sekarang yang kelompok B, yang kinestetik tadi yang membahas tentang dampak ekonomi. Ya, kira-kira apa yang kamu dapatkan? Kesimpulan yang kamu dapatkan? Ya, silakan. Kesimpulannya itu perkembangan ilmu pengetahuan teknologi itu dia ada dampak positif dan negatifnya gitu. Terutama di bidang ekonomi dia nggak selalu perkembangannya itu nggak selalu baik tapi ada buruknya gitu. Ya, oke. Jadi ada dampak positif maupun dampak negatif. Mungkin salah satunya tadi yang mudah untuk promosi. Nah, yang kalian tadi sudah tampilkan tadi ya, suatu produk kalau dipromosikan lewat internet gitu kan, itu akan cepat menyebar. Semua pada tahu. Kan tujuan promosi kan adalah untuk memberitahukan pada orang-orang masyarakat. Itulah ya, dari kesimpulannya itu. Terus yang ketiga, mungkin kelompok C atau kelompok. Oke, kesimpulannya dari dampak UITE yang berpengaruh terhadap kepada seluruh peserta didik kelas 10 diharapkan untuk memulai kegiatan persiapan asal, yaitu membersihkan Kelompok C, nyuap. dan barang-barang pribadi. Oke, tadi sesuai dengan pasal yang sudah kami sebutkan dalam UITE dalam informatika, maka kesimpulannya yang bisa kami dapat adalah berbijaklah dalam menggunakan alat elektronik. Oke, bagus ya, semuanya bagus ya dari kesimpulan yang kita karena waktu juga, maka kita juga harus mengakhiri pembelajaran kita pada pagi ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan kita akan tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama ya. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semua ya. Oke, sekarang kalian
ini ya, menghadap ke Apa kabar Pak Jumanto? Alhamdulillah baik. Gimana kabar hari ini? Sehat Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon maaf Pak Jumanto, hari ini saya mengganggu waktu Bapak sebagai tindak lanjut dari kegiatan yang sudah kita laksanakan kemarin. Setelah kita melakukan kegiatan di kelas, dan sebelumnya kita sudah melaksanakan praobservasi. Untuk hari ini saya mohon maaf mengganggu waktu Bapak untuk menanyakan beberapa hal yang sudah Bapak lakukan untuk perbaikan pembelajaran ke depan. Ya Pak ya? Ya, oke, siap. Nah, yang pertama ini, pada saat kemarin saya melihat Bapak mengajar itu sudah bagus Pak. Terima kasih. Sudah menerapkan proses pembelajaran diferensiasi, di mana aktivitas anak sudah berjalan dengan sesuai yang diharapkan. Mereka belajar begitu antusias, kemudian berkelompok. Tujuan pembelajaran Bapak itu apa? Oke, baik, terima kasih. Ya, untuk kemarin dari pembelajaran saya di kelas, yaitu materinya itu tentang dampak sosial dari informatika. Nah, tujuannya ada 3. Ya, yang pertama adalah supaya anak itu tahu latar belakang atau sejarahnya dari informatika. Itu tujuan utama. Tujuan yang pertama ya. Tujuan yang kedua itu dampak ekonomi dari informatika itu dalam kehidupan sehari-hari itu apa. Dan yang ketiga yaitu adalah dampak hukum. Jadi dalam informatika juga ada hukum-hukum yang mengatur yang perlu siswa harus ketahui ya, jadi supaya tidak melanggar apa hukum yang ada di negara kita. Tujuan utama, itu tujuan dari pembelajaran kemarin. Ya. Saya lihat aktivitas anak luar biasa ya Pak. Ya, aktivitas anak sudah luar biasa. Memang anak-anak ada yang terlihat yang aktif, ada yang kurang aktif. Itu bagaimana Bapak melakukan proses pemahaman kepada mereka agar semuanya itu bisa berjalan dengan baik dan aktif? Oke, baik. Jadi untuk proses pembelajaran kemarin itu saya melakukan proses diferensiasi atau pengelompokan dari siswa itu menjadi 3 kelompok. Nah, setiap kelompok itu saya kasih materi yang berbeda-beda, ya, mungkin sesuai dengan apa ya, sesuai dengan kemampuan maupun mereka. Mungkin ya kesukaan dari siswa itu. Baik. Yang pertama yaitu tentang sejarah dari informatika. Ini di sini kan banyak tokoh-tokoh yang perlu dia tahuin. Nah, itu biasanya itu nanti anak-anak yang suka dengan sejarah itu nanti gabung di kelompok yang tentang sejarah informatika. Terus ada yang kelompok yang berhubungan dengan aspek ekonomi. Nah, ini yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Di sini nanti anak-anak itu membahas tentang dampak-dampak informatika itu dalam kehidupan bermasyarakat ya, dalam kehidupan sehari-hari, contohnya tentang jual beli online lah, pembelajaran secara daring dan lain-lain, itu juga itu termasuk dampak dari informatika ini, dari kemajuan itu. Memberikan tanggung jawab ke mereka lah ya, agar berkreasi ya. Betul. Dan yang ketiga tentang hukum juga. Nah, ini jangan lupa juga diperhatikan tentang. Jadi kelompok yang berhubungan dengan ini itu akan membahas ini undang-undang yang berlaku di Indonesia itu apa aja sih? Termasuk yang undang-undang ITE nomor berapa tahun berapa dikeluarkan, dan di situ adalah hal-hal apa aja yang perlu dihindari supaya dia tidak melanggar hukum, dan sanksi-sanksi apa aja kalau anak itu melakukan hal yang sudah diatur dalam undang-undang itu. Nah, itu anak-anak saya suruh mendiskusikan supaya dan menyampaikan nanti di depan para teman-teman yang lain supaya juga tahu
bahwa itu akan melanggar dan itu akan mengakibatkan dia akan berurusan dengan hukum. Nah, tadi seperti itu. Kemarin supaya anak aktif tadi pertanyaannya ya, yaitu makanya saya pilih diferensi sesuai dengan kesukaan dia masing-masing supaya dia aktif. Luar biasa Pak, saya perhatikan pada saat Bapak mengajar itu kemarin. Nah, saya lihat itu anak-anak patuh nurut. Sebenarnya praktik baik apa sih yang sudah Bapak lakukan di kelas itu sehingga anak-anak begitu nurutnya dan bertanggung jawab? Ya, oke. Untuk budaya positif atau praktek baik ya, mungkin yang pertama tadi ya kita awali dengan pembelajaran itu dengan berdoa dulu, ya kan. Jadi ya berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Terus yang kedua mungkin kita punya apa ya, keyakinan kelas ya. Jadi supaya kita sebelum pembelajaran itu diusahakan supaya tertib tertib dan bersih ya. Jadi kita supaya menjaga kebersihan kelas gitu kan, biar supaya enak. Terus yang ketiga mungkin ya dengan diskusi biar supaya berjalan dengan baik ya, kita saling menghormati antara sesama teman ya. Jadi jangan memandang kamu tuh orang ini ya, jangan. Jadi biar supaya menjadi rukun gitu kan, biar kita saling menghormati gitu. Walaupun dia beda pendapat tapi kita tetap harus saling menghormati lah. Oke. Jadi sudah mulai ditanamkan rasa menghormati dengan kesadaran diri mereka lah ya, sehingga proses pembelajaran sosial emosional dapat gitu ya Pak ya. Oke, ya baik. Nah, kalau boleh tahu Pak, strategi dalam proses pembelajaran itu seperti apa sih sehingga mereka itu bisa dengan cepat memahami materi yang Bapak sampaikan gitu? Oke, strategi pertama ya kita menyiapkan perangkat pembelajaran secara lengkap dan detail ya. Dengan detail itu ya mungkin kita akan memberikan panduan, memberikan contoh-contoh ya. Terus instruksi yang jelas apa yang harus dilakukan oleh siswa. Terus yang kedua, kita mengelompokkan nih dulu. Jadi kita harus tahu, kita harus memilah dulu ya siswa-siswa mana yang memiliki kesukaan yang di bidang ini, di bidang ini. Nah, itu dengan cara ya kita membuat sebuah pilihan ya, seperti kayak survei gitu, diferensiasi gitu dipetakan ya. Biar supaya kita bisa memilih nih. Oke. Maksudnya anak itu memilih kesukaannya. Kita baru membentuk sebuah kelompok itu. Siap. Baru saya kasih materi per kelompok sesuai dengan tadi kesukaan dari siswa tadi. Siswa masing-masing ya. Dan kita kasih juga instruksi atau mungkin apa yang harus dilakukan setelah diskusi itu. Ya, contohnya kemarin saya suruh membuat setiap siswa itu membuat sebuah yel-yel penyemangat dari kelompoknya. Ya. Oke, baik. Seperti itu biar memberikan tanggung jawab ke mereka agar mereka itu membuat yel gitu ya Pak ya. Nah, jadi kita untuk membuat kekompakan timnya supaya keren Pak. Jadi itu. Terus yang kedua membuat hasil dalam bentuk PPT lah atau mungkin video atau infografis dan lain-lain ya. Saya bebaskan untuk dia memilih hasil dari diskusinya itu untuk disampaikan nanti di depan teman-temannya. Oke, jadi presentasikan secara bersama-sama kelompok. Hasil kerja kelompok yang sudah dipetakan oleh Bapak tadi ya berdasarkan minatnya mereka ya dan kemampuan mereka, kemudian mereka diberikan sebuah tugas, kemudian mereka akan memberikan kesimpulan gitu ya Pak ya. Kesimpulan dari hasil diskusi sesuai dengan materi yang sudah dia kerjakan tadi. Ya, keren. Untuk meningkatkan motivasinya apa ke mereka itu untuk lebih semangat belajar gitu, gimana Pak? Untuk caranya? Ya, itu dengan cara mungkin ya ada ice breaking dulu dalam gitu ya. Dengan ice breaking yang kemarin Bapak lakukan itu ya. Supaya penyemangatin lah, fokus. Jadi kalau kemarin dengan ice breaking dengan memfokuskan diri, kalau nggak fokus dengan arahan yang saya berikan juga dia tidak akan bisa melakukan ya. Mungkin dengan seperti itu mungkin dia akan lebih fokus dalam pembelajaran, lebih semangat dalam pembelajaran lagi. Salah satu yang mungkin saya lakukan untuk menyemangati siswa-siswa kemarin. Itu aja sih. Baik. Jadi kalau saya lihat ini Bapak sudah menerapkan praktek baik di pembelajaran, kemudian sudah memetakan. Nah, dari proses pembelajaran yang sudah bagus tadi, rencana
tindak lanjut Bapak itu kedepannya seperti apa agar lebih maksimal? Oke, Pak? baik. Ya mungkin dari rencana ini sesuai dengan hasil yang telah dihasilkan dari anak-anak distribusi kemarin itu saya kurang begitu puas lah dengan hasil yang begitu. Contohnya diferensiasi dan hasilnya. Itu kebanyakan hanya sebuah PPT atau mungkin hanya infografis itu aja yang kita lihat kemarin. Saya mintanya itu ya lebih dari itu ya, mungkin nanti saya ke depan akan memberikan link-link atau mungkin referensi-referensi gitu kan. Referensi materi ya Pak ya? Hasil ya untuk dari hasil diskusi kemarin untuk supaya dibuatkan seperti ini loh, menarik, atau dibuatkan sebuah website lah, dibuatkan sebuah video lah yang menarik gitu kan, supaya hasilnya itu lebih bagus itu untuk yang depan. Jadi akan lebih intens lagi ke anak ya, agar kita akan lebih komunikasikan lagi ke anak supaya lebih bervariasi dalam membuat konten atau membuat sebuah hasil pembelajaran yang lebih baik lagi. Baik Pak Jumanto. Jadi memang dari hasil yang sudah Pak Jumanto informasikan tadi luar biasa Pak. Saya melihat Bapak sudah menerapkan praktek baik, kemudian sudah menggunakan proses pembelajaran berdiferensiasi, keren banget. Nah, terus tindak lanjutnya juga tadi udah jelas oleh Bapak bahwa akan melakukan komunikasi lagi ke anak dan memberikan referensi link-link tadi ya Pak, untuk meningkatkan sumber belajar mereka. Ya. Oke, dari informasi dan yang tadi Bapak jabarkan, mohon Bapak bisa menyimpulkan ya dari pembelajaran yang sudah Bapak lakukan kemarin. Oke, jadi mungkin kesimpulannya ya kita harus sampai ya pembelajaran itu berpusat pada siswa, pada murid lah ya, pada siswa. Jadi apa yang dimiliki kemampuannya kan berbeda-beda ya. Jadi kita beri kemerdekaan untuk siswa belajar supaya sesuai dengan kemampuannya itu untuk mengembangkan dirinya masing-masing. Oke. Dan kita hanya menyemangati dan kita hanya memotivasi supaya dia lebih giat lagi belajarnya. Itu aja sih yang menurut saya kesimpulannya dari yang sudah Bapak lakukan pembelajaran kemarin itu salah satunya yang jadi kalau saya tangkap ini memang sudah mengarah ke pembelajaran yang menuju pada tujuan pembelajaran itu profil pelajar Pancasila ya Pak ya, yang diharapkan siswa-siswa ini bisa bertanggung jawab, bermoral bagus, sehingga tujuan itu bisa tercapai gitu ya. Mungkin ada yang mau disampaikan agar menjadi suatu motivasi buat murid-murid agar pembelajaran menjadi lebih baik lagi. Ada yang mau disampaikan? Ya mungkin untuk motivasinya ya jadilah diri sendiri. Jadilah diri sendiri dan kita harus bangga menjadi siswa Indonesia. Oke, terima kasih Pak Jumanto atas waktunya. Semoga saja dari diskusi kita ini proses pembelajaran Pak Jumanto akan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Ya, sama-sama.